Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, pagi hari ini di Kebaktian 1 kita boleh sama-sama berkumpul untuk memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Silakan mengambil saat teduh sejenak bagi setiap kita pribadi. Kita angkat sebuah pujian yang menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Sidang jemaat kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa di surga, pagi ini kami sungguh boleh diberkati dengan kesehatan yang baik. Diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati pagi yang indah, nafas hidup yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, dan juga kekuatan yang boleh Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga pagi ini Tuhan, kami semua boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Itulah sebabnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan penyembahan kami pagi hari ini, biarlah segala kemuliaan,
hormat dan keagungan hanya bagi nama-Mu, ditinggikan, disanjung, dimuliakan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami buka kebaktian pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur dan memuliakan nama Tuhan oleh karena Dia senantiasa dan selalu baik dalam hidup kita. Sehingga ada kesempatan bagi kita pagi ini untuk merasakan pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya menyampaikan dari mimbar, selamat datang, selamat bergabung dalam pelayanan Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kiranya dalam kebaktian pagi hari ini, kita semua dapat merasakan hadirat Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dialirkan dalam hidup kita sekalian. Demikian yang sedang menyaksikan dari rumah, selamat datang, selamat menikmati kebersamaan dalam sukacita penyembahan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Pendeta Tony. Sidang jemaat, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangannya. Setiap hari kita mengecap kebaikan Tuhan, kita melihat, kita merasakan. Sebuah pujian berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama dengan segenap hati kita ya, yang dengan penuh sukacita. Angkat pujian ini. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya mau dengar suaranya Bapak Ibu sekalian. Kecaplah Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Amin, Dialah Allah yang mengasihi kita dan tidak akan pernah berubah kasih-Nya. Ada firman Tuhan yang berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allah aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Dan saat ini saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara bawa ke tempat ini, tetapi Dia adalah kawan kita yang sejati. Dia ada bagi kita dan Dia mendengar setiap seruan doa kita.
Firman Tuhan pun berkata bahwa apa yang kita serukan kepadanya sampai ke telinganya. Sembari kita mempersiapkan hati untuk doa syafaat, biarlah lagu ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Jauh betapa kita susah dan percuma berlawan, karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Ayat kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Nada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Ayat ketiga. Adakah hatimu saran, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Mari kita kembali berdoa, memohon Tuhan nolong dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita masing-masing. Bapa Surgawi, kami sungguh berterima kasih bila mana pagi hari ini ada kesempatan bagi kami pribadi lepas pribadi menghadap Engkau, merendahkan hati kami untuk tunduk kepada Engkau pagi ini. Dalam doa kami rindu Tuhan, supaya apa yang menjadi beban hidup kami, bahkan menjadi kebutuhan kami untuk membawa kami semakin hari, semakin dalam pembelaan dan kekuatan Tuhan, kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu pagi ini. Karena itu kami berdoa, memohon Tuhan, Engkau mengampuni kami, memberikan kami kelayakan pagi ini,
sehingga setiap pergumulan yang kami sampaikan kepada Engkau, Kau akan mendengar dan memberkati bagi kami masing-masing, dan juga secara khusus dalam pelayanan gereja kami yang Tuhan percayakan kepada kami untuk bersama-sama kami kembangkan menjadi satu keagungan dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah ya Bapa, dan arahkan kami untuk kami semakin bergantung dan berharap kepada Engkau. Pagi hari ini kami mau meletakkan masing-masing kami dan keluarga, dan juga segala aktivitas hidup kami, baik pekerjaan kami, usaha kami, dan mata pencarian kami mau bawa kepadamu Tuhan. Karena kami rindu setiap aktivitas kami, pengalaman hidup kami, dan juga setiap keberadaan masing-masing pribadi kami, biarlah semuanya itu Tuhan ada dalam berkat dan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus. Sertailah ya Bapa, bukakan berkat-berkat-Mu dan curahkan bagi kami semua, sehingga tiap-tiap hari kami boleh merasakan pembelaan dari Tuhan, dan kami boleh bersyukur dengan setiap perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan boleh izinkan dan beri dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa juga untuk kesehatan kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa yang menolong dan memberikan kekuatan baru bagi kami. Teristimewa bagi jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Mari Bapa Sorgawi, Allah yang penuh kuasa, penuh belas kasihan, yang tidak pernah terlelap meninggalkan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat Betlehem. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami dan memulihkan keadaan setiap kami yang sakit dan dalam kesehatan terganggu, sehingga semua yang sakit mereka boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah dari Tuhan. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu bagi jemaat-jemaat kami yang mungkin selama ini mereka terganggu hati mereka karena situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup mereka, sehingga mengakibatkan mereka sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan Tuhan, sentuhan Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Bapa, biarlah Engkau di dalam Allah Roh Kudus akan menjamah mereka dan memberikan mereka penghiburan dan juga kekuatan dalam mereka tabah menghadapi kondisi hidup mereka dan pengalaman-pengalaman hidup mereka yang membawa mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa mereka dalam keadaan yang sedih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sudah lama tidak berbakti. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kekuatan-Mu saja yang akan memberikan pengalaman yang baik dalam hidup mereka, sehingga di kesempatan yang lain ada waktu bagi mereka untuk bisa berjumpa dengan saudara seiman dan juga menikmati pengenalan akan Tuhan dalam persekutuan dengan saudara seiman, berbakti memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Terpujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang ajaib, yang tidak pernah lepas dari genggaman hidup kami. Tapi juga Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu membela kami dalam keadaan apapun. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan juga meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan gereja kami di Bait Lahim. Kami terus bergumul Tuhan, biar kiranya kami sekalian, jemaat-jemaat-Mu, kami bergandengan tangan
untuk senantiasa merealisasikan amanat agung Tuhan untuk semua orang dapat menikmati dan merasakan pemeliharaan, kekuatan, dan firman kebenaran yang boleh dibagikan kepada mereka dan mereka boleh mengalami kasih Tuhan dan boleh sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan pimpin dan berkati masing-masing kami supaya kami dapat menebarkan, menonjolkan, dan menyampaikan berita baik kepada setiap orang yang terbuka hatinya untuk benar-benar boleh mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan sehingga mereka boleh diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Engkau terus memimpin setiap kegiatan dalam pelayanan gereja kami. Biar Engkau yang diutamakan dan ditinggikan di dalamnya. Sebab kami tahu bahwa tidak ada nama lain yang berkuasa dan memberikan sentosa selain di dalam nama-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Bait Lahim, semua itu membawa damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih dan kami juga teringat dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani di cabang dan pos PI kami. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan hikmat-Mu dan dengan kuasa-Mu yang melimpah, sehingga dengan ketabahan dan kesetiaan mereka terus melayani, mengembalakan dan mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Di Indonesia kami juga letakkan untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan yang berperkara dan senantiasa membela dan memberkati bangsa kami melalui pemimpin kami, Presiden Insinyur Joko Widodo. Tuhan beri hikmat sehingga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dia dapat mengelola bangsa ini dan membawa bangsa ini menikmati kesejahteraan, keamanan, dan ekonomi yang baik. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan juga meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk kebaktian hari ini sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada sidang jemaat silakan memberi menurut jalurnya masing-masing. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh memberikan Tuhan sepersekian dari apa yang kami miliki yang sebenarnya adalah milik Tuhan sendiri. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami Bapa dan Engkau pula yang memberkati persembahan ini supaya dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, teruslah beracara dalam ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya kita boleh menyampaikan kerinduan hati kita seperti rusa yang haus akan aliran sungainya. Seperti rusa yang haus
Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar dan melihat kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini dalam pendengaran akan firman-Mu. Biarlah kami semua yang bernafas dapat menikmati kebenaran yang dilihat, direnungkan, dan diteliti bersama-sama, sehingga menjadi satu kekuatan yang membawa kami untuk semakin dalam dengan Tuhan dan semakin menjaga hidup kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang bijak dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini ada kesempatan bagi kita untuk menikmati sukacita di dalam Tuhan melalui penyembahan kita pagi hari ini. Pagi ini kita akan coba melihat satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 5. Kita coba lihat baik-baik bagian ini. Efesus pasal 5. Mulai ayat 1 sampai ayat 21. Efesus pasal 5 mulai ayat 1 sampai ayat 21. Dan pagi ini saya mau beri judul firman Tuhan yang akan dibagikan adalah hidup yang bijaksana di dunia yang tidak baik. Ya. Hidup yang bijaksana di dunia yang tidak baik. Kita baca bersama-sama bagian ini ya. Pelan-pelan saja untuk memberikan satu kekuatan pada kita. Saya akan baca ayat 1 dan Bapak Ibu Saudara akan baca ayat 2. Demikian bergantian sampai 21 kita akan baca silih berganti. Kita mulai. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah telanjang oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang.
Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasihi Tuhan, bagian ini sangat penting sekali untuk kita dalami pagi hari ini. Kita belajar bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bijaksana di dalam dunia yang tidak baik. Karena memang kalau kita melihat sekarang hal bijaksana itu menjadi sesuatu yang sukar yang kita temui. Saya ingat saudara, waktu saya umur 15 tahun, kami keluarga ke pantai dan ibu saya, dia punya anting yang bulat seperti mutiara kecil, ya, 2. Tiba-tiba waktu mandi di pantai jatuh antingnya di pasir. Dan ketika dicari itu sulit sekali ketemu. Dan sampai kami pulang tidak ketemu. Dan ibu saya berkata begini, barang itu hilang bisa dibeli. Tapi kalau jiwa kita yang hilang, itu tidak bisa didapatkan. Waktu saya mendengar itu, saya umur 15 tahun itu, saya merasa bahwa hidup itu sangat berharga. Itulah sebabnya dengan umur begitu, saya banyak berpengalaman dengan ibu saya, dan saya melihat kehidupannya yang patut diteladani. Yang membawa saya sampai detik ini yang saya tidak lupa dalam hidupnya adalah dia selalu menempatkan diri untuk memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Dan ketika saya baca bagian ini dan merenungkan bagian ini, saya keingat tentang apa yang terjadi dengan ibu saya dengan kata bijaksana. Ya, kenapa? Bijaksana itu kalau kita mau temukan hari ini itu sulit sekali. Itu sama seperti mutiara tadi yang jatuh di tengah pasir. Ketika mau dicari, tidak akan ketemu. Karena sudah bercampur dengan pasir. Dan memang tidak akan ketemu karena pasir cukup banyak. Apa yang kita bisa lihat dalam bagian ini? Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam kitab Efesus pasal 5 ini, karena surat Efesus ini secara keseluruhan, kalau kita perhatikan, surat ini dialamatkan kepada tidak hanya jemaat Efesus, tetapi kepada semua jemaat-jemaat yang sedang terikat dalam iman kepada Kristus. Atau mereka yang telah menerima anugerah Allah dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus ketika dia menulis bagian ini, dia menasehatkan dan menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, haruslah berbuahkan kebaikan dan pergaulan hidup
yang benar-benar mencerminkan Kristus di dalam hidup. Sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Allah. Dan memang inilah yang seharusnya terjadi bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Karena memang rupanya kalau kita membandingkan kehidupan sekarang ini dengan apa yang ditulis oleh Paulus, hampir tidak jauh berbeda kekristenan zaman Paulus dengan kita sekarang ini. Karena dipengaruhi dengan kondisi dan situasi yang membuat banyak orang hidupnya tertekan. Makanya Paulus di sini coba mengingatkan kepada kita kembali, walaupun dalam kondisi dan keadaan yang sukar, yang sulit, tapi kita harus mengeluarkan buah yang sungguh-sungguh membawa kita untuk menjadi pancaran berkat kepada orang lain. Dan inilah yang kita perlu dalami dalam bagian ini untuk menolong kita supaya kita mengerti tentang bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena kata bijak di sini menunjukkan kepada kita atau memberikan pengertian yang dalam kepada kita bahwa bijak menurut kehendak Allah. Mari kita perhatikan baik-baik apa yang disebut seperti apa hidup yang bijak itu. Dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan yang bijak sehingga kita boleh sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bijaksana berarti mengerti kehendak Tuhan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita. Coba kita lihat yang pertama di dalam ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata begini. Seperti apa hidup yang bijaksana itu? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang pertama, seperti apa hidup yang bijak itu, Alkitab memberitahu dalam bagian ini. Seperti yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, hidup dalam kasih. Ya, itu hidup yang bijak. Mengapa kasih sepertinya diulang-ulang dan kayaknya ini menjadi sesuatu hal yang membosankan dalam pendengaran kita? Kok kasih melulu, pendeta? Enggak ada yang lain. Kenapa kasih harus menjadi faktor utama dalam hidup kekristenan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus hidup. Kristus juga yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih adalah landasan utama dari kekristenan. Kasih adalah bagian yang penting. Ini bukan hal yang sepele. Ini bukan hal yang gampangan. Tetapi kasih ini merupakan unsur yang paling penting yang menggerakkan seluruh potensi kehidupan manusia. Itulah sebabnya ketika kita beriman kepada Kristus, kasih inilah yang bergerak, yang menolong kita untuk senantiasa hidup dalam kebaikan. Dan kasih inilah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita mencerminkan apa yang dikatakan di dalam ayat 2, di dalam pasal 5 ini. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Ingatlah bahwa kasih itu adalah Allah itu sendiri. Adalah Kristus. Ini ditonjolkan dalam bagian ini sebagai dasar yang kuat dalam kekristenan.
karena Allah adalah kasih. Kasih itu berpusat kepada Allah. Dan kasih itu merupakan bukti yang sangat kuat bahwa Allah hadir di dalam kehidupan setiap orang yang menonjolkan, menerapkan, menghidupi kasih itu sendiri. Makanya ketika seseorang dia mempraktekkan kasih, orang lain akan tahu bahwa orang itu lahir dari Kristus dan mengenal Kristus. Karena kasih berasal dari Kristus. Sehingga siapa saja yang berasal dari Kristus, kehidupannya pasti diwarnai oleh kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa berbuat sesuatu yang baik atau menolong orang lain kalau kasih itu tidak bekerja di dalam hidup kita. Kita tidak akan mampu menampilkan perbuatan-perbuatan baik apabila kasih Kristus tidak mewarnai kehidupan kita. Kita akan sulit melakukan kebaikan kalau kasih itu tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Alkitab memberitahu kepada kita di dalam bagian ini, Paulus menasehatkan kepada orang-orang yang ada di Efesus supaya mereka menampilkan kasih Kristus. Karena Kristus sudah menyelamatkan hidup mereka. Kasih Kristus inilah yang mempersatukan dan membuat tubuh Kristus menjadi kekuatan Allah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya dia bilang di dalam bagian ini, kalau kita lihat, kalau orang hidup di dalam kasih, dia harus menghindari atau tidak mengisi hidupnya dengan apa yang diungkapkan di dalam ayat 3 sampai 6. Ya. Kalau saudara lihat ayat 3 sampai 6 dan ayat 15 dan bahkan ayat 17 dan 18, itu harus dihindari. Kita tidak boleh masuk dalam bagian ini. Hidup kita tidak boleh diisi atau diwarnai dengan hal-hal ini. Karena Kristus adalah wujud dari kasih yang nyata. Dan kita perlu meneladani kasih dari Kristus. Hal inilah yang diungkapkan kalau kita lihat Tuhan mulai dengan begini. Dia mulai dengan ayat 2. Ini bagus sekali ayat ini. Dia berkata, hiduplah di dalam kasih. Karena kalau saudara lihat di dalam pasal 4, saudara akan temukan di situ luar biasa bagaimana Paulus dia coba mengingatkan kepada kita dan juga kepada orang-orang percaya lainnya untuk mengerti bahwa orang-orang yang sudah hidup sebagai manusia baru karena anugerah Allah, dia harus hidup di dalam kasih itu sendiri. Dan firman Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup di dalam kasih Kristus, mereka akan mengalami sukacita, damai sejahtera, dan menata hidup mereka untuk terus tertambat dan hidup di dalam Kristus. Tetapi kalau kita tidak menghidupkan kasih di dalam hidup kita, berarti kita sedang kehilangan damai sejahtera, kita sedang kehilangan sukacita, dan kita sedang merusak semua tatanan kehidupan yang tertambat di dalam Kristus. Karena kasih inilah yang menggerakkan di dalam bagian ini. Makanya firman Tuhan di dalam ayat 8 sampai ayat 11, kita coba menemukan di situ di dalam pasal 5 ini. Kalau kita tidak menerapkan kasih dalam hidup kita, walaupun ini diulang-ulang kepada kita, karena memang ini menjadi dasar yang pokok dalam kehidupan kekristenan, maka kita akan sama dengan orang-orang yang kata firman Tuhan dimurkai oleh Tuhan. Coba lihat di dalam ayat 8 dia bilang begini, ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan
perbuatan itu. Luar biasa. Rupanya kehidupan yang bijaksana itu yang diungkapkan dalam bagian ini adalah kita menghidupi dan mempraktekkan kasih. Karena memang kasih inilah yang utama di dalam bagian ini. Dan hidup dalam kasih itu membawa setiap orang yang beriman kepada Tuhan lebih kuat dan tabah dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sukar. Dan inilah yang kita boleh perhatikan di dalam, coba kita lihat. Mari kita perhatikan 2 Timotius pasal 3, kalau kita perhatikan baik-baik bagian ini, mulai ayat 1 firman Tuhan berkata begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan masa yang sukar, apa yang dimaksud? Ayat 2 dia mulai. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludupkan ke rumah-rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena mereka seperti hal Yanes dan Yambres, kebodohan, dan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Coba bayangkan hal-hal yang saya baca di dalam pasal 3 ini. Ini yang diungkapkan di dalam pasal 5. Di dalam Efesus mengingatkan kepada kita, kalau kita tidak hidup dalam kasih, kita akan menjadi orang-orang yang sama seperti yang diungkapkan di dalam pasal 3 di dalam 2 Timotius. Dan memang kalau kita lihat di dalam bagian ini, aktivitas itulah yang membuat orang tidak menjadi bijak. Apalagi di dalam situasi-situasi atau kondisi dunia yang tidak baik. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, masa-masa sekarang ini adalah di masa-masa akhir, di mana kehidupan semakin sukar. Yang perlu diprioritaskan oleh kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus adalah kita tetap berada pada kasih itu sendiri. Karena kasih inilah yang akan menjadikan kita dan membawa kita untuk hidup dalam pekerjaan dan perbuatan yang baik. Sehingga membawa kita sungguh-sungguh terikat dengan anugerah Tuhan. Ini luar biasa bagian ini. Ya, saya kemarin beberapa hari yang lalu ya, waktu saya keluar dari perumahan Holis, saya ketemu dengan dua motor yang sedang begini, adu depan gitu. Belum sampai tabrakan, cuman begini tapi dua-dua nggak mau ngalah. Ya, pas di depan saya ada yang dari arah dari arah sini
mau arah ke Holis dan dari Holis mau ke sini gitu. Begini, dua-dua nggak mau ngalah. Tatap-tatapan nggak ada suaranya tapi mukanya kayak apa ya? Marah sekali gitu. Nggak mau satu minggir atau gimana gitu, ngalah lah gitu. Nggak mau. Tapi ketika ada orang yang datang, meledak, peng. Mungkin karena ada teman atau apa, adu argumen pada akhirnya. Gitu. Padahal nggak sampai sentuhan. Cuman begini, cek. Akhirnya buat dampak ke belakang itu macetnya parah. Dan banyak orang menjadi gusar kelihatannya, ya. Dan waktu saya ada di kendaraan melihat hal itu, saya pikir situasi sekarang sangat-sangat berat untuk dijalani. Kenapa? Karena pengalaman dan kondisi hidup yang membuat tekanan semakin berat sehingga orang kehilangan kesabaran. Orang kehilangan keprihatinan dan juga belas kasihan. Melihat keadaan itu, saya merasa bahwa sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa kita harus menempatkan diri pada tempat yang benar supaya kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kasih ini yang harus menempatkan kita pada hal yang tepat, yang benar untuk pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan damai di dalam hidup kita. Karena tanpa kasih, maka kehidupan kita akan kehilangan hal-hal yang mewarnai kehidupan kita, yaitu kebaikan. Ya? Itulah sebabnya jemaat Bethlehem yang terkasih, mari ketika kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kedepankanlah kasih dalam hidup kita. Karena kasih harus menjadi utama baik dalam keluarga kita maupun dalam hal-hal yang lain yang membawa kita untuk semakin membangun keharmonisan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam keluarga, dalam keseharian kerja dan usaha kita, kasih menjadi nafas yang menghidupkan. Kasih menjadi keharmonisan dalam membangun hubungan satu dengan yang lain. Dengan sesama, mari kita berbagi kasih. Karena dengan kasih inilah membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang membawa damai kepada semua orang. Sehingga dengan kasih inilah kita bisa menciptakan suasana yang membahagiakan satu dengan yang lain. Pekerjaan kita berat sebagai orang benar. Kita harus menampilkan sesuatu yang membawa kita diingat oleh orang bahwa Tuhan hadir dan ada dalam hidup kita. Kasih merupakan poin utama dalam hidup kita. Tanpa itu, orang tidak akan pernah mengingat tentang Tuhan dalam hidup kita. Karena ini diperuntukkan kepada orang benar. Makanya orang benar harus punya itu. Tanpa kasih, kita tidak akan bisa mempersatukan. Karena Alkitab berkata, kasih mengikat dan mempersatukan. Kolose pasal 3 ayat 14 berkata demikian. Dia tidak memisahkan, tapi dia mempersatukan. Inilah hal yang paling pokok di dalam bagian ini, yang ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang kedua, kalau kita bicara tentang hidup yang bijaksana di dunia yang tidak baik, selain kita hidup dalam kasih, yang kedua dikatakan hidup menghindari perbuatan yang salah atau yang sembrono. Ya, coba lihat di dalam ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sama seperti yang saya baca tadi di dalam 2 Timotius pasal 3 ya, mulai ayat 1 sampai 9. Lanjut, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah
supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua yang disampaikan dalam bagian ini, hidup yang bijaksana di dunia yang tidak baik, kita harus menghindari perbuatan yang sembrono, perbuatan yang jahat. Karena kebijaksanaan di dalam Kristus sangat penting sekali ditekankan dalam kehidupan orang percaya. Karena tanpa hal ini orang percaya tidak dapat mewarnai kehidupannya dengan kebenaran. Kalau masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sembrono. Perhatikan dengan baik bagian ini ketika Alkitab menasehatkan, firman Tuhan menasehatkan pada orang-orang percaya supaya mereka mencermati hidup mereka. Dia mulai dengan kata ini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Pada waktu ayat ini disampaikan, harapannya adalah orang-orang benar tidak menjadi orang yang salah jalan. Orang-orang benar tidak menjadi orang yang bebal, yang tidak bijaksana. Seorang yang dicap salah jalan atau bebal, ketika ia mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dirinya, tetapi dia tetap saja melakukan. Kalau dalam bahasa Alkitab, kalau saudara bisa lihat di dalam Yakobus pasal 4:17, dalam terjemahan lain dia bilang begini, bila kamu tahu apa yang benar untuk dilakukan, tetapi tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Kalau dalam terjemahan baru, next coba kita lihat. Sekali lagi ditampilkan. Ini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Yakobus pasal 4 ayat 17. Coba kita lihat terjemahan baru yang menolong kita untuk mengerti bagian ini. Nah ini dia. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, Alkitab bilang apa di sini? Dia berdosa. Rupanya kalau kita lihat bagian ini, Yakobus tampaknya tahu bahwa memikirkan dan membicarakan perbuatan baik itu hebat dan jauh lebih mudah orang menyampaikan itu. Jauh lebih sederhana dan lebih gampang orang membicarakan tentang perbuatan baik dibandingkan dengan melakukan. Betul? Lebih mudah orang bilang baik, mengasihi, tapi melakukannya lebih sulit dan tidak mudah dan butuh pengorbanan kalau kita lihat dalam bagian ini. Sebab itu di dalam bagian ini diingatkan berdasarkan pengalaman ini, Paulus coba memberitahu kepada kita bahwa apa yang dimaksud oleh bagian ini membawa kita mengerti bahwa orang yang mengalami anugerah Allah, dia harus hidup menghindari hal-hal yang sembrono atau hal-hal yang jahat, ya, yang merusak rohani, yang tanpa bimbingan dari kebenaran firman Tuhan, sehingga pikiran, cara kerja, dan juga isi hati kita terganggu. Itu yang disampaikan dalam bagian ini. Jadi orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, dia harus menghindari perbuatan yang sia-sia. Karena perbuatan ini membawa dia jauh dari Tuhan. Mengapa kita harus menghindari hal ini? Karena kalau saudara lihat ayat 16, dia bilang begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Berarti Alkitab mengingatkan kepada kita, kalau kita hidup bijaksana atau menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sembrono, hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Hidup kita akan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena di dalam ayat 16a bilang bahwa hidup itu pendek, singkat. Kita nggak tahu kapan kita mati atau Tuhan panggil. Tapi hidup kita nggak akan seperti
di masa perjanjian lama ada yang 600 tahun, ya. Ada yang 700 tahun. Tidak. Karena memang Alkitab sudah menetapkan paling 70, kuat 80, ada yang 100, puji Tuhan. Tapi yang sekarang kebanyakan ada yang mati muda. Betul? Ada yang mati muda. Makanya sebelum mati, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, gunakan waktu sebaik-baiknya yang diberikan oleh Tuhan untuk apa? Melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu perbuatan baik yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Karena di dalam ayat 16 bagian B juga disampaikan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini memberitahu kepada kita bahwa hari-hari ini banyak yang jahat karena dikategorikan bebal. Hari ini kita diingatkan supaya kita tidak menempatkan hidup kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sekarang ini yang paling luar biasa, yang paling cepat melihat karakter hidup kita sederhana, saudara. Kalau sekarang ya, kalau dulu susah sekali, ya. Tapi kalau sekarang gampang melihat orang itu dia baik atau tidak. Dari mana? Media sosial. Betul? Ya. Karena media sosial itu sekarang berseliweran di mana-mana. Ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Media sosial sebenarnya menolong kita untuk membangun kehidupan kita supaya jiwa kita dikuatkan. Jiwa kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi kalau kita salah menggunakan media sosial, kita akan membahayakan jiwa kita. Dan itu yang disebut di dalam bagian ini bebal. Sekarang ini media sosial menjadi tempat bagi orang-orang bebal atau orang-orang jahat memperuncingkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sesama orang percaya. Betul? Di media sosial. Coba perhatikan. Di media sosial, kalau saudara punya media sosial, di situ orang menjatuhkan, menjelekkan, mengumpat, menghakimi, mengumbar kebobrokan diri sendiri. Apakah itu disebut baik, bijak? Tidak. Itu namanya bebal. Karena semua perbuatan jahat ada di situ. Makanya Tuhan bilang dalam bagian ini melalui Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, termasuk kita yang mendengarkan hari ini. Mari hindari hal-hal yang demikian yang membuat hidup kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi mari kita bangun hidup kita supaya kehidupan kita boleh memancarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Media sosial jadi sarana bagi kita untuk mewartakan kebenaran. Media sosial jadi bagian kita untuk memberitahu tentang kebaikan. Media sosial dipakai untuk memperlihatkan kepada orang bahwa kita adalah anak Allah. Jangan sampai media sosial menjadi tempat curhatan kita yang pada akhirnya orang tahu tentang keberobrokan hati dan hidup kita. Mari bangun hidup kita dengan bijak, karena hidup dengan bijak akan membawa kita penuh dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Ada dua hal tadi yang kita boleh lihat berkaitan dengan hidup yang bijak di tengah dunia yang tidak baik. Adalah kita harus hidup dalam kasih, dan yang kedua kita hindari segala perbuatan yang sembrono dalam hidup kita. Itulah hidup yang bijak sesungguhnya. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi, orang percaya yang tidak hanya berkenan kepada Tuhan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih
untuk firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Biar kiranya apa yang kami dalami pagi hari ini membawa kami untuk lebih bijak dalam hidup kami, dalam situasi apapun, dan dalam kami menghidupi kehidupan sekarang ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong hidup kami, sehingga kami senantiasa bersandar kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, meteraikan firman-Mu kepada kami semua yang sudah mendengarkan pagi hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Biarlah semua sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh untuk menolong kita lebih mengenal Tuhan. Ku beserta Tuhan. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuh. Ayat 2, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Dan bayangan lenyap, Dalam kasih-Nya ku berteduh. hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu. Bila hidup percaya patuh, percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuh, percayalah, percayalah patuh pada Allah. Agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Mari tunduk kepala bersama-sama. Mari kita renungkan kembali kebenaran hari ini. Sejauh mana kita hidup bijaksana? Sejauh mana kasih itu bekerja dalam hidup kita? Sejauh mana kita menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sembrono? Melalui firman pagi ini, kita diingatkan sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Allah. Mari warnai hidup kita dengan kasih dan perbuatan-perbuatan yang benar, yang mendatangkan kebaikan dan berkat dalam hidup kita. Karena hanya itulah yang bisa membawa kita untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita diciptakan untuk tujuan yang mulia, melakukan perbuatan yang baik. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, beberapa detik ke depan, pakailah waktu ini untuk berdoa secara pribadi. Mungkin selama ini kita abai dengan kasih.
selama ini kita abai dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Mintalah Tuhan memimpin dan mengampuni kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kesempatan ini kami boleh membawa diri kami dan perbuatan-perbuatan kami yang mungkin bertentangan dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Ampuni kami. Beri kami kelayakan ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami selalu diwarnai dengan kasih-Mu yang luar biasa dan kebaikan-Mu yang indah. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih meletakkan jemaat-jemaat-Mu yang hari ini boleh mendengarkan firman-Mu dan berkeputusan kepada Engkau. Demikian yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui pagi ini. Pertama, berkaitan dengan ulang tahun. Atas nama gereja kami menyampaikan ulang tahun kepada Ibu Leni Suherman 17 Juli, Ibu Tiawan Situmorang 17 Juli, Ibu Yayang Srimawati 19 Juli, Saudara Moses Christian Ginting 19 Juli, Pendeta Martinus Ursia 22 Juli, dan Bapak Januar Hartono 22 Juli, dan Saudara Krista Asarel Setianto 22 Juli. Sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik, tapi juga dengan kehidupan rohani yang lebih intim dengan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan berdiri yang berulang tahun. Terima kasih Ibu Tiawan, Pak Martinus. Nah, terima kasih. Ada lagi? Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati yang berulang tahun hari ini. Informasi yang kedua, Persekutuan Usia Anugerah atau Lansia akan diadakan pada hari Kamis 21 Juli 2022 jam 10 di gereja kita lantai 1. Pembicara Bapak Diakon Joko Susilo. Pada saudara-saudara sekalian yang umurnya sudah usia anugerah, mari hadir dalam Persekutuan Usia Anugerah. Dan terakhir pada hari Minggu 24 Juli 2022 kita akan kedatangan pembicara tamu dari Amerika. Ya, dalam kebaktian 1 dan 2, pembicara tamu ini akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Jadi baik yang hadir hari ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah, mari kita hadir bersama-sama Minggu 24 Juli 2022 dalam kebaktian kita. Pembicara tamunya Dr. Troy Van Horn, ya. Dr. Troy Van Horn nanti akan diterjemahkan oleh Dr. Yanto Setianto, jemaat kita. Jadi diharapkan semua jemaat untuk bisa ambil bagian dalam kebaktian pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri rangkaian kebaktian pagi satu ini. Bapa, terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam kebaktian pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk penyembahan yang boleh kami alami, dapat menolong jiwa kami untuk semakin bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Dan bahkan firman yang kami boleh dengar kiranya dapat membawa kami untuk mewarnai kehidupan kami penuh dengan kasih dan juga perbuatan yang tidak bertentangan dengan
firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami akan berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu. Kami mohon Tuhan pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Jemaat Betlehem, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Keagungan dan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus. Kasih dan juga penebusan dalam Kristus Yesus. Pemeliharaan dan juga sukacita dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, dan melingkupi kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha tiba. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.